sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya Arfa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, maka pembelajaran kita dapat kita laksanakan dengan baik dari awal hingga akhir. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu absen dulu. Kelihatannya semuanya hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Yang hadir ini apakah semuanya bersemangat? Bersemangat. Ada yang kurang sehat? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Jadi semuanya udah sarapan belum? Tidak, Bu. Ada yang tidak sholat subuh? Tidak, Bu. Sholat subuh semuanya? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu dulu. Kira-kira anak Ibu udah siap belum untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Udah siap, ada bukunya. Udah membaca buku di rumah? Sudah, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kita iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum belajar kita seperti biasa ada kesepakatan kelas. Perlu diulang kesepakatan kelas kita atau Tidak. masih ingat? Sip. Masih ingat. Apa itu yang pertama? Saling menghargai dan Bagus, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, disiplin waktu. disiplin waktu. Artinya nanti ketika pelaksanaan diskusi, kerja kelompok, presentasi ke depan itu sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Yang ketiga, Aktif dalam belajar. aktif dalam belajar. Nah, mudah-mudahan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik. Anak-anak Ibu tahu tidak? Kalau kesepakatan ini dilanggar, apa yang diterima? Bagus, konsekuensi. Ada konsekuensinya nanti ketika anak Ibu ada yang melanggar kesepakatan. Nah, masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang pengertian qada dan qadar. Ya. Jadi hari ini kita lanjutan dari materi pertemuan di minggu yang lalu. Jadi pertemuan kedua hari ini. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian qada dan qadar, kemudian macam-macam takdir. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian qada? Ketentuan. Bagus. Ketentuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua atau pertemuan kedua dari materi iman kepada qada dan qadar. Nah, ya. Untuk tujuan pembelajarannya, kemarin sudah selesai 2 tujuan pembelajaran. Sekarang kita untuk 3 tujuan pembelajaran lagi. Pertemuan hari ini. Yang pertama coba Isa bacakan. Mengidentifikasi, menyebutkan dia tentang qadar dan qadar. Menyebutkan dalil tentang qada dan qadar. Dalil itu apa? Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang qada dan qadar.
bagaimana sikap kita nanti terhadap takdir Allah. Itu akan kita diskusikan secara bersama dalam kelompok. Yang ketiga, menjelaskan apa sih hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa manfaatnya untuk kita semua? Bisa menerapkan sifat qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari bagus. Nah, kemudian nanti bisa mengetahui hikmah beriman kepada qada dan qadar itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu manfaatnya. Kalau kita belajar tentu anak ibu harus tahu dulu manfaatnya untuk apa kita belajar. Paham tuh? Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan langkah-langkahnya, nah anak ibu kan udah ibu bagi per kelompok. Kelompok minggu kemarin ada kan? Nah, kita lanjutkan untuk hari ini duduk berkelompok. Kemudian nanti ada tayangan video yang akan ibu tayangkan. Anak ibu menontonnya, melihatnya, mengamatinya. Kemudian nanti diskusi kelompok berdasarkan video yang telah diamati. Nah, setelah diskusi kelompok, apa lagi langkah kita? Presentasi. Masing-masing kelompok nanti menunjuk satu orang sebagai perwakilan mempresentasikan ke depan. Kemudian kelompok yang lain bagaimana? Mendengarkan dan menanggapinya. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada tanggapan. Nah, itu kerja kelompok yang tidak tampil. Nah, kemudian terakhir nanti baru kita tarik kesimpulan. Dan ada penilaian formatifnya. Nah, paham tuh mana ibu? Paham. Nah, sekarang kelompok dulu. Untuk apa anak ibu belajar sungguh-sungguh? Mencapai cita-cita. Bagus sekali. Ada punya cita-cita? Ada yang belum punya cita-cita? Semuanya udah punya cita-cita? Nah, jadi jalannya untuk mencapai cita-cita itu belajar dengan sungguh-sungguh atau rajin. Kira-kira kenapa ada orang kaya, ada orang kurang mampu? Itu karena apa itu? Bagus sekali Rida, karena adanya qada dan qadar. Nah, berdasarkan pertanyaan ibu tadi, anak ibu amati video berikut ini. Untuk kerja kelompok, coba perhatikan. Nah, kerja kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 siapa ketuanya? Aisyah. Nanti memaparkan sikap terhadap takdir Allah. Nah, tugasnya memaparkan sikap terhadap takdir Allah, diskusikan itu, ya. Kelompok 2 menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Sedangkan kelompok 3 menuliskan dalil tentang qada dan qadar beserta penjelasannya. Nah, apa dalilnya, apa artinya, kemudian apa penjelasannya? Masing-masing kelompok nanti setelah selesai itu mendiskusi. Setelah selesai mendiskusikan itu menampilkan
ice breakingnya. Diskusi kelompok akan ibu bagikan LKPD. Nah, nanti anak ibu menulis di kertas ini. Masing-masing kelompok ada satu hasil diskusi yang akan ada ibu tuliskan di kertas yang akan ibu bagikan. Nah, silakan. Nah, bikin nama kelompoknya. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Siapa saja anggotanya. Kemudian baru hasil diskusinya di kolom di bawah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit yang telah saya sepakati di awal. Ya. Ikhtiar itu bahasa disimpulkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ya. Kelompok 2 silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi saya. Iman, qadar dan qadar. Perlunya berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi hidup, kita harus berusaha keutamaan kekuatan tenaga dalam menghadapi hidup untuk mencapai yang terbaik. Satu, kenikmatan dari Allah tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha. Dua, sabar menghadapi cobaan. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti banyak cobaan dan rintangan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Arti ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada yang mau menanggapi menanya? Tahu? Ada? Nah, silakan tidak. Ada hal yang menjelaskan tentang kita untuk selalu berdoa. Nah, jawab pertanyaannya, apakah ada dalil atau ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk selalu berdoa? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ada tidak dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa kita itu disuruh untuk berdoa? Ada siapa yang mau jawab? Aisyah, silakan jawab. Nah, keraskan suaranya biar terdengar. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya? Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya. Itu jawaban dari, ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya? Tidak Ada. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3?
Sudah dapat lagi? Udah paham? Udah ya. Nah, silakan kelompok 2. Kenapa kita memberi ada Wah, sambil main-main banget. Apa pertanyaannya? kenapa kita harus memberi Kenapa kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan? Silakan dijawab. Kenapa kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan? Apakah itu takdir kita? Qadar dan qadar. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Katanya itu pertanyaan dari kelompok 2. Ayo silakan dijawab oleh kelompok 1. Bu, apa pertanyaannya, Bu? Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kita sudah diberi nikmat yang banyak. Apa bentuk nikmat itu? Kesehatan. Kesehatan, bagus. Apa lagi? Oksigen. Oksigen, apa lagi? Makanan. Makanan, kekuatan, segala yang ada di langit dan di bumi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang patut kita syukuri. Ada tambahan yang lain? Boleh dari kelompok lain kalau mau menambahkan? Ada? Ada ya. Nah, formatifnya nanti anak ibu isi di kertas yang ibu berikan ini. Ya, masing-masingnya mengisi di kertas yang ibu berikan. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi tentang dalil. Dalil tentang qadar dan qadar itu terdapat dalam surat apa tadi? Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22. Yang kedua tadi tentang Sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap takdir itu? Harus mensyukuri. Kemudian Sabar. bagus, sabar. Kemudian tawakal. Apa lagi? Ikhtiar. Kemudian berdoa. Setiap apa yang kita alami merupakan ketetapan oleh Allah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kemudian bagaimana kira-kira perasaan anak-anak ibu setelah belajar hari ini? Senang. Dapatkah materi yang ibu sampaikan? Bisa dibawa pulang apa yang diterima hari ini dengan kepala yang terisi? Jangan nanti sampai di luar. Materinya juga berhamburan, berterbangan keluar. Jadi tidak ada yang mau dibawa pulang. Nah, kemudian apa yang sudah baik dari proses pembelajaran kita? Mungkin terkait diskusi tadi sudah baik apa belum? Sudah. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa? Kalau bagi ibu, yang perlu ditingkatkan itu adalah keaktifan anak-anak itu dalam berdiskusi. Harus aktif lagi berdiskusi sehingga kita menggali materi itu lebih mendalam. Paham tuh? Untuk pertemuan berikutnya itu kita bertemu dengan materi baru atau TP yang baru, yaitu peduli lingkungan. Nah, akhlak terhadap hewan dan tumbuh. Baca buku di rumah sebelum belajar. Ya, nah, biasakan seperti itu. Biasakan belajar dulu di rumah sebelum kita belajar tatap muka di sekolah.